Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin tentang pengertian perubahan sosial dan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan pada bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial terdiri dari yang pertama adalah perubahan cepat atau revolusi, yang kedua perubahan lambat atau evolusi, yang ketiga perubahan kecil, yang keempat perubahan besar, yang kelima perubahan direncanakan atau planned change, yang keenam perubahan tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, bentuk perubahan cepat, di mana perubahan cepat yang berlangsung secara tepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Perubahan pada zaman revolusi industri atau revolusi Prancis, di mana aspek ekonomi, sosial, budaya terjadi adanya perubahan semuanya ya. Cara terjadinya revolusi itu harus ada keinginan untuk mengadakan sesuatu perubahan. Adanya seorang atau kelompok yang dianggap mampu memimpin. Yang ketiga, memimpin tersebut mampu menampung aspirasi dan merumuskannya menjadi program dan arah gerakan. Yang keempat, pemimpin tersebut mampu menunjukkan suatu tujuan. Yang kelima, harus adanya momentum, yakni adanya keadaan waktu dan faktor yang tepatnya. Bentuk perubahan yaitu yang kedua perubahan lambat atau evolusi. Perubahan yang terjadi secara lambat memerlukan waktu yang sangat lama. Ada beberapa teori tentang evolusioner atau unlinear, cycle, multilinear, modernisasi, dan teori ketergantungan. Seperti evolusi apa? Evolusi terjadinya manusia dari zaman purbakala sampai sekarang. Nah, teori evolusi terdiri dari teori evolusioner dan unilinear. Ya, teori manusia dan kebudayaan mengalami perubahan sesuai dengan tahapan tertentu. Ini sangat lama sekali, ya. Nah, masyarakat dan kebudayaan berkembang mengikuti garis lurus. Nah, gitu ya. Terus, teori evolusi ada teori lingkaran. Teori lingkaran itu bahwa kebudayaan dan masyarakat mengalami tahap perkembangan seperti bentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya. Lingkaran, melingkar ya. Nah, dapat dialami berulang-ulang. Kalian lihat secara cermat dan seksama ya. Nah, teori lingkaran selalu melingkar. Teori evolusi multilinear, perubahan yang tampak menjadi perubahan secara keseluruhan. Teori modernisasi mengacu pada praktek karakteristik budaya struktural. Teori sistem dunia oleh Immanuel berkendangan dengan teori modernisasi. Teori perubahan kecil. Nah, perubahan kecil terjadi pada unsur struktur yang tidak membawa pengaruh. Misalnya model pakaian tidak akan membawa perubahan besar dalam masyarakat karena berbagai lembaga yang ada di masyarakat seperti hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan keluarga tidak berubah. Nah, bentuk perubahan yang besar sangat mendasar, misalnya seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris akan membawa pengaruh pada berbagai lembaga kemasyarakatan seperti kekeluargaan, stratifikasi sosial. Bentuk perubahan yang direncanakan seperti misalnya dalam mengatasi jumlah penduduk, pemerintah mengadakan program KB ya. Perubahan tidak direncanakan seperti bencana alam pada saat ini. Nah, pada saat ini pandemi COVID-19 merupakan perubahan tidak direncanakan. Kalian selama hampir 2 tahun kalian di rumah. Ini direncanakan tidak? Tidak kan? Penduduk terpaksa diam di rumah dengan belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, faktor penyebabnya dari dalam masyarakat, penemuan baru sudah kemarin kalian sudah ketahui ya. Nah, faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor pendorong proses perubahan
perubahan sosial, di mana sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, sistem yang terbuka, toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, penduduk yang heterogen, orientasi masa depan yang lebih baik, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, faktor penghambatnya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi kalian terisolasi, tidak mau ada hubungan dengan orang negara lain atau masyarakat lain. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional, tidak menerima penemuan baru, tidak menerima gagasan. Yang ketiga, adanya vested interest, kepentingan yang teranam yang dalam kuat. Adanya primordialisme, merasa dirinya paling benar, paling pintar, paling bagus. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat karena sumber daya manusia yang rendah. Yang kelima, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Dengan teknologi yang canggih, maka ketakutan tidak akan mengikutinya. Yang kedua, hambatan yang bersifat ideologis. Nah, politik ya. Yang ketujuh, adanya adat atau kebiasaan yang sulit diubah. Yang kedelapan, prasangka terhadap hal-hal yang baru dan pada yang asing ya. Untuk itu, pertemuan dari Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.